Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Indah dari kelas KU 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kosmetik kuku dan kandungan bahan kimia di dalamnya. Yang pertama ada abstrak, yaitu isinya seiring dengan perkembangan dunia kecantikan yang semakin maju, wanita sangat memperhatikan perawatan kecantikan kuku. Perawatan kuku tidak hanya terlepas dari manicure dan pedicure, tetapi saat ini nail art sudah menjadi tren di kalangan wanita. Nail art adalah seni melukis kuku dengan mengecat kuku menggunakan bahan khusus cat kuku, memberikan gambar atau pernis serta hiasan langsung pada kuku, atau bisa kuku plastik yang sesuai dengan ukuran kuku. Sejarah mencatat bahwa nail art berasal dari istilah mehendi, digunakan sebagai sinonim untuk pacar atau henna, berasal dari kata Sanskerta mehandika. Nail art menghadirkan objek kuku tidak hanya di jari tangan, tetapi juga di kaki, yang memastikan hasilnya tidak kalah menarik. Kuku merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi fisiologis dan estetika. Meningkatnya kebutuhan akan kuku ideal membuat kosmetik kuku semakin berkembang dengan tersedianya berbagai jenis produk perawatan kuku. Namun, efek yang terjadi lebih sering dan kurang dirasakan oleh pengguna. Efek yang dihasilkan dapat muncul di sekitar lokasi penggunaan, bisa jauh dari penggunaan. Juga bisa menimbulkan risiko infeksi, bahkan risiko sistemik. Pengetahuan tentang kosmetik kuku dan pengaruhnya dapat menjadi pertimbangan dalam memilih perawatan kuku yang tepat, dan mengenali masalah yang timbul serta menghentikan penggunaan jika terjadi masalah pada kuku. Selanjutnya ada pendahuluan. Sejarah mencatat bahwa nail art berasal dari istilah mehendi, digunakan sebagai sinonim untuk pacar atau henna, berasal dari kata Sanskerta mehandika. Cat kuku adalah kosmetik kuku yang digunakan untuk mewarnai kuku dengan sentuhan untuk menghias, mempercantik, mempertegas kesan feminim, dan melindungi permukaan kuku. Penggunaan cat kuku dilakukan berulang kali sehingga cat kuku dapat meningkatkan efek dekoratif dan mengurangi risiko pengelupasan kuku. Bagian dari perawatan kesehatan dan kecantikan kuku, selain bermanfaat untuk kecantikan, ternyata beberapa jenis berwarna kuku mengandung senyawa kimia yang berguna untuk menjaga kelembapan alami kuku. Sehingga kuku menjadi lebih kuat dan tidak mudah patah. Namun, mengoles kuku terlalu sering dapat membuat kuku menjadi kuning. Selain itu, ada juga bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan kuku. Namun, dengan berkembangnya kosmetik kuku, efek samping juga sering dilaporkan terjadi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menambah pengetahuan dan sebagai pertimbangan dalam memilih perawatan kuku yang tepat, mengenali gangguan yang muncul, dan melakukan pemberhentian penggunaan jika muncul sebuah gangguan. Tinjauan pustaka ini akan membahas berbagai kosmetik kuku dan efek samping dermatologi yang terjadi pada penggunanya. Yang kedua, materi dan metode. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dan memahami makna serangkaian individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan, sejarah, perilaku, konsep, atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Adapun teknik dalam pengumpulan data artikel ini yaitu dilakukan dengan studi literatur atau biasa dikenal dengan studi kepustakaan. Menurut Daniel dan Warsiah mengungkapkan bahwa studi literatur adalah teknik penelitian dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, leaflet, artikel, dan lain-lain yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku, membaca jurnal offline ataupun offline yang terdapat dari sumber relevan seperti digital library, sebuah universitas atau website terpercaya, misalnya buku sekolah yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data teoris yang sekiranya dapat mendukung keakuratan data yang diperoleh melalui penelitian.
Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Manicure dan pedicure. Manicure berasal dari kata Latin manus, artinya tangan, dan cura, artinya perawatan. Manicure adalah perawatan kuku dan tangan, sedangkan pedicure adalah perawatan kaki. Proses manicure dan pedicure pada dasarnya sama. Manicure standar dapat dilakukan di rumah dengan cara memotong, memikir, dan mengecat kuku. Perawatan manicure ini meliputi merendam kuku ke dalam cairan sabun hangat, menghaluskan permukaan kuku dan kutikula, pemotongan kuku, dikikir dan kutikula didorong ke maksimal dengan orange stick dan mengoleskan base coat, nail polish, dan top coat. Manicure sering dilengkapi dengan menghias kuku. Manicure diperlukan untuk perawatan kuku, tetapi juga merupakan sumber masalah dermatologis ketika itu dilakukan dengan tidak tepat. Merendam tangan dengan air sabun dapat menyebabkan dermatitis kontak, iritasi peringual pada individu yang memiliki predisposisi eksem tangan. Efek samping lainnya adalah kuku kaki yang tumbuh ke dalam disebabkan oleh pemotongan sudut kuku. Pemotongan kutikula menyebabkan paronychia, garis beot, onychomorphosis, dan onychodystrophie. Sterilisasi peralatan, pendorong kutikula, dan mandi kaki yang tidak tepat dapat menjadikan bakteri, jamur, dan virus seperti kutil dan dermatofita. Lalu ada cat kuku. Cat kuku diperkenalkan pada tahun 1920 dengan setiaan jernih. Lalu pada tahun 1930, Charles Revson mempunyai gagasan untuk menambahkan pigmen untuk memberi warna. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Nail polish, base coat, dan top coat mempunyai formulasi dasar yang sama dan mengeras dengan penguapan. Komponen yang menyusun cat kuku adalah yaitu pembentuk selaput utama atau film sebanyak 15%, yaitu nitroselulosa, polimer metakilat, polimer vinil, yaitu merupakan komponen tahan air yang menghasilkan selaput mengkilat dan melekat pada nail plate. Kemudian selaput untuk membentuk resin sebanyak 7%, yaitu ada formaldehid, petoluen sulfonamid, polyamid, akrilat, alkid, dan vinil resin. Digunakan untuk melekatkan kuku dengan cat dan meningkatkan kilauan. Kemudian ada plasticizer atau zat plastik sebanyak 7%, yaitu dibutil phthalat, dioktil phthalat, triresil fosfat, kamfor, minyak jarak, trifenyl fosfat untuk meningkatkan kelenturan. Setelah itu pelarut dan cairan lain sebanyak 70% digunakan untuk memodifikasi vikositas, yaitu asetat, keton, toluen, silen, alkohol, metilen klorida, dan ether. Yang kelima, pewarna sebanyak 0–1%, yaitu sebuah pigmen organik dan anorganik. Yang keenam, pengisi, yaitu guanin viskel atau titanium dioksida, yang dilapisi mica flex atau bismut oksiklorida untuk pewarnaan. Yang terakhir, ada bahan pengendap sebanyak 1%, tetapi tidak selalu ditambahkan. Efek samping yang terjadi pada penggunaan cat kuku ini bervariasi. Dermatitis kontak alergi atau disingkat DKA terhadap cat kuku adalah efek samping yang sering dilaporkan pada 1–3% populasi. Dermatitis dapat terjadi di sekitar area penggunaan atau di tempat yang jauh. Penyebab utama dermatitis kontak adalah toluen sulfonamid formaldehid resin atau TSFR atau butiran nikel yang terutama pada dermatitis ektopik yang ditambahkan untuk menjaga jarak kuku. Jika udara diduga terjadi secara simetris pada wajah, leher, dan telinga. Efek samping lainnya adalah urtikaria rekuren pada falang distal jari. Efek lain yang tidak biasa terjadi pada pemakaian cat kuku adalah leukodema pada lipatan kuku, cheilitis, dermatitis generalisata, dan dermatitis kontak granulomatosa. Lalu ada nail hardener atau pengeras kuku yang pertama kali ditemukan pada tahun 1960, merupakan cairan cat kuku yang dimodifikasi dan mengandung sekitar 1–2% formaldehida dan bahan lain seperti keratin, vitamin, kalsium klorida, minyak alami, serat nilon, teflon, dan sutra. Cairan ini umumnya dikenal sebagai base coat, tetapi penggunaan pengeras kuku dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kuku rapuh,
Perubahan warna menjadi biru kemerahan serta disertai rasa sakit. Efek lainnya yaitu paronychia, hiperkeratosis hubung wal, dan ujung jari menjadi kering. Efek kuku lepas jarang terjadi, tetapi onycholisis dermatitis, kontak ektopi dengan bibir berdarah akibat menggigit kuku, dan dermatitis kontak udara telah dilaporkan terjadi terhadap beberapa pengguna. Lalu ada nail enamel remover atau disebut penghapus cat kuku, yaitu cairan yang mengandung pelarut yang kuat, yaitu alkohol, etil asetat atau butyl asetat, digunakan untuk menghilangkan kuku enamel lempeng kuku. Bahkan penghapus cat kuku dapat mengandung zat lemah seperti setil alkohol, setil palmitat, lanolin, minyak jarak, dan minyak sintetis lain yang berfungsi untuk melembabkan kuku. Efek yang dihasilkan dari penggunaan bahan ini adalah iritasi, cat kuku, dan kuku rapuh. Lalu ada nail cuticle remover atau penghilang kutikula kuku, yaitu krim atau cairan yang mengandung alkali, natrium hidroksida, dan 2-5% kalium hidroksida, gliserol, dan propilen glikol sebagai pelembab untuk mengurangi iritasi, mengurangi penguapan, dan meningkatkan tetrasodium, meningkatkan viskositas. Sediaan yang lebih ringan mengandung garam organik, trisodium tetrasodium fosfat atau pirofosfat, atau organik triethanolamin. Sediaan lain yang dikenal sebagai pelembut kutikula biasanya mengandung 3-5% amonium quaternate dan urea, yang berfungsi untuk melunakkan kutikula dengan memfasilitasi penghilangan kutikula secara mekanis. Efek yang paling umum adalah iritasi jika penghilang kutikula menempel terlalu lama. Efek lainnya adalah paronychia dan infeksi bakteri atau jamur sekunder. Lalu ada pelembab kuku, yaitu krim atau lotion yang terbuat dari bahan oklusif seperti petroleum jelly, minyak mineral atau lanolin, humektan seperti gliserol, propilen, glikol, dan protein. Dan bahan aktif untuk meningkatkan kapasitas retensi air pada permukaan kuku adalah AHA, asam laktat, dan urea. Tujuan hidrasi kuku adalah untuk meningkatkan kadar air kuku. Kuku direndam dalam air hangat, dan kemudian dioleskan secara oklusif dengan pelembab sarung tangan atau kaos kaki katun setiap malam selama minimal 3 bulan. Penggunaan AHA, asam laktat, dan urea dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan. Masalah dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan luka bakar pada kutikula yang terbagi. Lalu ada kuku tambahan. Kuku tambahan adalah potongan plastik berwarna atau tidak berwarna yang direpatkan ke seluruh kuku atau ke ujung kuku. Kuku plastik mengandung etil dan tridesiloktalat, sedangkan lem mengandung etil cyanokrilat sekitar lebih dari 90%, hidroquinon, akrilik, dan asam sulfonat organik, serta monomer lainnya. Efek samping penggunaan kuku tambahan yaitu DKA akibat etil phthalate dan triglyceril sangat jarang terjadi. DKA biasanya disebabkan oleh lem yang digunakan untuk menempelkan kuku plastik. Lalu ada nail web, adalah teknik menutup tepi bekas kuku dengan lapisan bahan fiber seperti katun, linen, plastik film, fiberglass untuk memanjangkan kuku. Lapisan ini direkatkan dengan lem cyanokrilat, kemudian enamel dioleskan ke permukaan. Cyanokrilat bertindak sebagai katalis untuk mengeraskan adhesi lapisan serat. Pembungkus kuku jarang menyebabkan alergi, kecuali alergi terhadap cyanoacrylate atau TSFR yang terkandung dalam lem. Lalu ada kuku akrilik, merupakan kombinasi dari monomer etil metafilat cair dan bubuk polimer polimetil metafilat yang diawetkan dengan akselerator organik atau benzoil peroksida pada suhu kamar. Pasta ini dituangkan dalam cetakan di permukaan kuku dan disembuhkan dengan adanya katalis untuk membentuk lapisan keras. Setelah itu, kuku akrilik dihaluskan, dibentuk, dan diolesi dengan cat kuku. Celah yang tercipta antara lipatan kuku proksimal dan kuku akrilik akibat pertemuan kuku harus dibentuk kembali untuk mempertahankan bentuk aslinya. Efek samping penggunaan kuku akrilik ini ada bermacam-macam seperti reaksi alergi, dengan gejala awal gatal, kekeringan, dan penebalan dasar kuku, kemudian terjadi onycholisis. Lempeng kuku menjadi tipis, retak, dan berubah warna. Kemudian kuku gel, bentuk lain dari kuku pahat adalah kuku gel, yang terdiri dari campuran monomer metrakrilat,
Kuku gel ini terdiri dari campuran monomer etil cyanoakrilat dan polimetil metakrilat. Dengan serbuk polimetil metakrilat, kuku gel dioleskan seperti cat kuku biasa, lalu jari-jari diletakkan di dalam kotak yang diberi sinar UV selama 1-2 menit. Setelah itu diolesi dengan cat kuku. Lapisan cat kuku masing-masing disinari UV kembali. Efek yang terjadi dengan penggunaan kuku gel adalah reaksi alergi. Kontraksi gel yang nyata ditandai dengan rasa tegang di dasar kuku, lempeng kuku panas, tegang, dan luka di ujung jari. Yang terakhir ada kosmetika kuku lain. Selain jenis-jenis kuku di atas, terdapat kosmetika kuku seperti pemutih kuku, yaitu berupa pensil atau pasta yang mengandung pigmen putih. Pigmen putih ini terdiri atas cyanoxida, titanium dioksida, kaoloin, talc, dan silika koloid. Pemutih kuku ini diaplikasikan pada ujung kuku yang bebas untuk memberikan tampilan putih. Pemutih kuku adalah hidrogen peroksida yang digunakan untuk membersihkan kuku dari noda akibat tembakau, makanan, atau bahan lainnya. Bahan ini dapat menyebabkan iritasi. Kemudian ada pengering cat kuku, yaitu cairan yang mengandung minyak nabati, alkohol, dan turunan silikon. Untuk mempercepat pengeringan email, selain itu juga dikenal sebagai krim cat kuku, yang mengandung batu apung, bedak, kaolin, kapur, dan kapur sebagai abrasif. Jika digunakan terlalu sering, krim ini menyebabkan kuku rapuh. Kesimpulannya yaitu kuku merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi fisiologis dan estetika. Meningkatnya kebutuhan akan kuku ideal membuat kosmetik kuku semakin berkembang dengan tersedianya berbagai jenis produk perawatan kuku. Namun, efek yang terjadi lebih sering dan kurang dirasakan oleh pengguna. Efek yang dihasilkan dapat muncul di sekitar lokasi penggunaan, di area di mana jauh di penggunaan, risiko infeksi, bahkan risiko sistemik. Pengetahuan tentang kosmetik kuku dan pengaruhnya dapat menjadi pertimbangan dalam memilih perawatan kuku yang tepat, mengenali masalah yang timbul, dan menghentikan penggunaan jika terjadi masalah. Kemudian ada ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Digital Bridge sebuah universitas dan juga website terpercaya menyediakan jurnal-jurnal online untuk penyusunan artikel berbasis studi perpustakaan atau literatur review ini. Serta terima kasih kepada penulis kepada dosen mata kuliah yang telah membantu memberi kritik dan saran dalam penulisan artikel ini. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun artikel ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.